Tim militer pasukan khusus yang dipimpin oleh Jenderal Thomas sedang menyerbu sebuah tempat penginapan untuk memburu seorang buronan yang diketahui bernama Jack. Setelah pintu kontrakan berhasil didobrak, ternyata target yang sedang mereka incar, yaitu Jack, sudah lebih dulu melarikan diri. Ternyata saat ini Jack sudah berada di Malta. Kemudian Jack menghubungi Thomas, memberitahu kalau sebentar lagi akan ada sebuah kejutan besar. Menanggapi itu, Thomas lantas meminta Jack agar menghentikan aksi brutalnya, lalu menyerahkan diri tanpa perlawanan. Jack tak menggubris dan langsung mematikan teleponnya. Di saat yang sama, operator tim pasukan khusus berhasil melacak lokasi Jack dari panggilan tersebut. Ternyata sebentar lagi Jack berencana akan menghabisi Presiden Amerika yang sedang berpidato di depan halayak ramai. Thomas berusaha menghubungi ajudan si presiden yang diketahui bernama Arman, tapi tak kunjung diangkat. Setelah ditelepon berkali-kali, barulah Arman mau mengangkat panggilan dari Thomas. Tapi semua sudah terlambat karena Jack sudah bersiap-siap melesatkan tembakannya. Hingga inilah yang terjadi. We have a major problem. Setelah misi selesai, Jack segera pergi dari sana. Lalu adegan film berpindah pada 6 bulan sebelumnya. Jack yang baru tiba di bandara disambut oleh adiknya yang diketahui bernama Tony dan istrinya yang diketahui bernama Maya. Jack lantas mengucapkan selamat kepada Tony dan Maya karena sebentar lagi mereka berdua akan menimang anak. Ternyata Jack dan Tony merupakan tentara bayaran. Jack dan timnya termasuk Tony akan segera menjalankan sebuah misi besar. Di tengah perjalanan, Maya lantas bertanya kepada Jack, kenapa sampai saat ini Jack masih betah hidup sendiri? Jack menjawab dirinya masih belum menemukan wanita yang tepat untuk dijadikan sebagai istri. Singkat cerita, Jack bertemu dengan seluruh anggota timnya. Jack dan timnya ini merupakan pasukan tentara bayaran yang biasa bekerja untuk pemerintah. Tak lama kemudian Jenderal Thomas datang menghampiri Jack. Ternyata Thomaslah yang akan memberi mereka misi selanjutnya. Thomas lantas bertanya, bukankah Jack sudah lama pensiun? Jack menjawab, dirinya memang sudah lama pensiun. Tapi Jack kembali dipanggil bergabung oleh adiknya yaitu Tony, khusus untuk misi ini saja. Jack memberitahu Thomas, setelah misi ini selesai, Jack dan Tony adiknya akan pensiun permanen, menjadi tentara bayaran. Sad when the shit hits. We almost didn't make it out alive. And then we're done. Setelah itu Thomas menjelaskan kepada pasukan Jack terkait misi yang akan mereka jalankan, yaitu memburu seorang panglima perang Libya yang diketahui bernama Jamal. Jamal dan kelompoknya menjalankan bisnis senjata ilegal berskala internasional yang dipasok ke sejumlah negara berkonflik. Jamal dan kelompoknya juga disinyalir menjadi dalang utama di balik aksi pengeboman di Amerika dan Eropa. Saat ini Jamal dan kelompoknya bermarkas di sebuah hotel terbengkalai yang terletak di negara Libya. This is not some growing army where you will killing 20 men, heavily armed. Selesai pertemuan itu, mereka langsung menyiapkan segala persenjataan untuk memulai misi besar mereka dalam memburu Jamal dan kelompoknya. Not backed by 0300 out. Singkat cerita, malam harinya Jack dan tim sampai ke wilayah markas Jamal. Penyerbuan tersebut dipandu langsung oleh Thomas dari jarak jauh. Setelah berhasil menyusup ke dalam markas, Thomas lantas menyuruh salah seorang dari mereka untuk meretas kamera pengaman, yaitu untuk mencari tahu di ruangan mana Jamal bersembunyi.
Setelah itu pasukan Jack mulai berpencar. Para anak buah Jamal satu persatu berhasil mereka bantai. Dari kamera pengaman mereka menemukan ruangan tempat persembunyian Jamal. Sebagian dari mereka berusaha menyusup ke dalam ruangan itu. Tapi setelah pintu ruangan berhasil didobrak, ternyata Jamal tidak berada di sana. Padahal dari kamera pengaman terlihat dengan jelas kalau Jamal bersembunyi di ruangan itu. Lalu tiba-tiba di dalam ruangan itu terjadi sebuah ledakan yang menewaskan seorang rekan Jack. Akhirnya Jack sadar kalau kamera pengaman sudah dimanipulasi untuk menjebak pasukan Jack. Di saat yang bersamaan, para anak buah Jamal terus berdatangan dari segala arah. Pasukan Jack kewalahan dalam melawan mereka yang berjumlah ratusan orang. Alhasil karena kalah jumlah, sebagian besar anak buah Jack tewas mereka bantai. Ternyata Jamal bersembunyi di markas yang lain. Tak lama kemudian Jamal dihubungi oleh Jenderal Thomas, melapor kalau rencana mereka sejauh ini sudah berjalan dengan lancar. Dari sini barulah terungkap Thomas dan Jamal bersekongkol dalam menjalankan bisnis senjata ilegal yang berskala internasional. Thomas dengan sengaja menjebak pasukan Jack yang merupakan pasukan militer Amerika agar berperang dengan kelompok Jamal yang merupakan kelompok teroris dari negara Timur Tengah, yaitu untuk memancing perseteruan antara negara Barat dengan negara Timur Tengah supaya berperang satu sama lain. Karena tujuan Jamal dan Thomas adalah menjual senjata mereka kepada negara yang sedang berkonflik. Sementara itu pasukan Jack hanya tersisa 3 orang saja. Seorang rekan Jack yang tertangkap berhasil membantai 3 orang anggota musuh. Namun sialnya rekan Jack harus tewas di tempat, dibantai oleh puluhan anggota musuh yang baru saja sampai. Sedangkan Jack berusaha mengamankan Tony adiknya yang dalam kondisi terluka parah. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Jack dan Tony. Akhirnya Jack sadar kalau mereka telah dijebak oleh Jenderal Thomas agar berperang dengan kelompok Jamal yang merupakan kelompok teroris. Hal itu Jack ketahui dari kode strategi misi di laptopnya yang sudah dimanipulasi oleh Jenderal Thomas. Sementara itu anggota kelompok musuh terus berdatangan menyerang Jack dan Tony. Sialnya Tony malah kehabisan amunisi. Tony yang sudah terluka parah memutuskan untuk mengorbankan dirinya, yaitu dengan sengaja membawa sebuah granat ke arah para anak buah Jamal agar Jack kakaknya punya kesempatan untuk melarikan diri. Karena tak mungkin menang melawan mereka, Jack memutuskan untuk melarikan diri. Sementara itu Maya mendatangi Jenderal Thomas, bertanya apakah suaminya yaitu Tony sudah berhasil menyelesaikan misi mereka. Thomas menjawab misi sudah selesai. Sekarang Tony dan timnya sedang mengarah pulang. Mendengar itu tentu Maya menjadi lega dan lantas pamit pulang. Tapi dari arah belakang Thomas malah menembak Maya hingga akhirnya tewas di tempat. Thomas tega menghabisi Maya yang saat ini sedang hamil untuk menghilangkan jejak saksi. Sebulan kemudian terlihat sang presiden Amerika sedang berbincang dengan ajudannya yaitu Arman. Dalam waktu dekat si presiden akan mengunjungi sejumlah negara di Eropa yang menjadi sekutu mereka. Dari sini akhirnya terungkap kalau sang presiden terlibat dalam bisnis penjualan senjata ilegal bersama dengan Jenderal Thomas dan Jamal si ketua teroris. Bahkan dari hasil penjualan senjata ilegal tersebut yang membiayai kampanye sang presiden. Any eventuality. It's because we're flying blind.
Heavily classified. I won't let it. Just for a trial run. Berpindah ke Jack yang sedang berada di Italia. Kemudian Jack mendatangi sebuah klub malam milik seorang bos mafia bernama Jessica. Mengetahui Jack mendatangi klub malamnya, Jessica lantas menugaskan para anak buahnya untuk mengeroyok Jack, yaitu sebagai sebuah kata sambutan. Tentu saja Jack tidak akan tinggal diam, hingga inilah aksinya. Tapi perhatian Jack sempat teralihkan ketika melihat sosok Jessica. Setelah tersadar, Jack sudah berada di sebuah ruangan dalam kondisi kedua tangan terikat. Kemudian Jessica datang dan berkata kalau dirinya tidak menyangka Jack masih hidup. Padahal menurut kabar yang beredar, Jack sudah tewas dalam perang melawan kelompok teroris. Revenge. Ternyata Jessica merupakan mantan pacar Jack. Sampai sekarang Jessica dan Jack sebenarnya masih saling mencintai, tapi enggan mengakuinya karena ego masing-masing yang begitu besar. Jack lantas menjelaskan kepada Jessica perihal pasukannya yang dijebak oleh Jenderal Thomas untuk berperang dengan kelompok teroris. Akibatnya seluruh anggota pasukan Jack tewas, termasuk adik Jack yaitu Tony. Bahkan Jenderal Thomas tega menghabisi adik ipar Jack yang sedang hamil besar. Dan Jack sudah bertekad akan menuntut balas, membantai Jenderal Thomas dan antek-anteknya, termasuk sang presiden serta ajudannya yaitu Arman. Karena akibat keserakahan mereka yang menjual senjata kepada negara berkonflik, jutaan warga sipil tak bersalah tewas. Tujuan Jack kesini untuk meminta bantuan Jessica dalam melancarkan misi balas dendamnya. Karena Jack sadar dirinya tidak akan bisa menang melawan mereka seorang diri. Tapi Jessica menolak karena melawan presiden dan antek-anteknya sama seperti menggali kuburan sendiri. Kemudian Jessica menugaskan para anak buahnya untuk melepaskan Jack. Good luck, Ryder. Berpindah ke Jenderal Thomas yang sedang bersama cucu-cucunya. Tak lama kemudian Thomas dihubungi oleh Arman, yaitu ajudan si presiden. Arman meminta Thomas untuk menonton televisi sekarang juga. Ternyata rekaman saat pasukan Jack berperang dengan kelompok Jamal telah tersebar luas di media massa. Arman mulai khawatir dengan beredarnya rekaman video itu, kebusukan mereka semua akan terkuak. Maka dari itu Arman meminta Thomas agar segera menyelesaikan masalah ini sebelum semuanya terlambat. Saat itu juga Arman menugaskan para anak buahnya melacak identitas orang yang telah menyebarkan rekaman tersebut. Tak butuh waktu yang lama mereka berhasil melacak identitas orang yang menyebarkan rekaman tersebut. Orang itu tak lain adalah Jack. Mereka juga telah berhasil melacak lokasi keberadaan Jack sekarang, yaitu di kota Roma, Italia. Mengetahui Jack masih hidup, tentu Thomas menjadi terkejut. Saat itu juga Thomas menugaskan para anak buahnya yang bermarkas di Roma, Italia untuk memburu Jack di penginapannya, kemudian dihabisi di tempat. Berpindah ke Jack yang sedang bersantai di penginapannya. Tak lama kemudian para anak buah Jenderal Thomas datang untuk menghabisi Jack. Jack yang menyadari itu berusaha melarikan diri. Meskipun sempat tertembak, tapi pada akhirnya Jack berhasil melarikan diri. Rupanya Jack mengarah ke markas Jessica. Mengetahui Jack sedang terluka parah, Jessica segera mengobatinya. Singkat cerita, Jack akhirnya sadar dan sudah berada di kawasan terpencil. Kemudian Jack menghampiri Jessica yang sedang berkebun.
Jessica meminta Jack agar tidak usah khawatir karena saat ini Jack berada di tempat yang aman. Jessica juga pada akhirnya setuju membantu Jack untuk balas dendam, yaitu membantai Jenderal Thomas dan juga antek-anteknya. You need me. Di hari berikutnya, Jessica membayar kelompok preman untuk menyelundupkan Jack ke Malta untuk mengelabui para anak buah Jenderal Thomas yang telah tersebar luas di kota Roma untuk memburu Jack. Sedangkan Jessica sendiri akan segera menyusul Jack ke Malta lewat jalur udara. Have a minute about it, encrypted connection. I deliver, Back and relax. Sementara itu, sang presiden marah besar kepada Thomas dan juga Arman ajudannya. Si presiden baru tahu perihal Thomas yang telah menjebak pasukan Jack untuk berperang dengan kelompok Jamal, sehingga menyebabkan seluruh pasukan Jack tewas, dan yang tersisa hanya Jack yang sekarang sudah kembali untuk balas dendam. Si presiden juga tak menyangka Thomas tega menghabisi adik ipar Jack yang sedang hamil besar. She's done, understood. Berpindah ke Jessica yang sudah sampai ke Malta. Ia dan para anak buahnya sedang menunggu kedatangan Jack. Tak lama kemudian para preman datang, membawa Jack yang berada dalam truk. Tapi si bos preman malah meminta bayaran 3 kali lipat kepada Jessica. Karena belakangan ia baru tahu kalau Jack merupakan seorang buronan yang paling diincar oleh pasukan militer Amerika. Namun Jessica menolak membayar 3 kali lipat karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Menanggapi itu, si bos preman menolak mengeluarkan Jack dari dalam truk. Tentu saja baku hantam sengit tak dapat lagi dihindari. Dalam pergelutan yang lama dan sengit, pada akhirnya kelompok Julia berhasil membantai para preman. Setelah itu Jessica mengeluarkan Jack dari dalam truk. Kemudian Jessica membawa Jack menuju ke markas rahasianya. Setelah sampai ke markas, Jack dan kelompok Julia mulai mengatur strategi untuk menghabisi sang presiden yang akan berkunjung ke Malta menggunakan senjata sniper. Julia juga berencana akan mempelajari lorong bawah tanah sebagai jalan alternatif untuk melarikan diri. Tapi mereka harus mempelajari lorong bawah tanah itu dengan benar dan berhati-hati, karena lorong bawah tanah di Malta terkenal sangat rumit dan banyak jalan buntu, yang mana lorong bawah tanah tersebut sengaja dirancang sedemikian rupa untuk menjebak pihak musuh pada Perang Dunia Kedua. Apabila mereka tidak berhati-hati, mereka akan terjebak di lorong itu dan tidak akan bisa keluar lagi. Seorang anak buah Jessica bertugas mempelajari lorong bawah tanah itu, sedangkan anak buah Jessica yang lain bertugas meracik bahan peledak. Kemudian Jessica memberikan senjata snipernya kepada Jack yang akan digunakan untuk menghabisi sang presiden. Jessica mengatakan apabila tembakan pertama Jack meleset, maka mereka harus memakai cara alternatif. Di kesempatan ini Jack juga meminta maaf kepada Jessica karena dulu Jack memilih meninggalkan Jessica demi mengabdi kepada negara. Jessica sudah lama memaafkan Jack karena itu semua merupakan masa lalu. Di hari berikutnya mereka mulai beraksi. Para anak buah Jessica menyusup ke dalam lorong bawah tanah untuk memasang sejumlah bom di sejumlah titik. Sedangkan Jack sudah sampai ke titik lokasi dan bersiap dengan senjata snipernya. Sementara sang presiden bersiap akan berpidato di depan halayak ramai, seperti yang terlihat pada adegan di awal film tadi. Di saat Arman mengangkat telepon dari Jenderal Thomas, Jack bersiap akan melesatkan tembakannya. We have a major problem. Rupanya tembakan dari Jack hanya mengenai lengan sang presiden. Ia langsung diamankan oleh para pengawal menuju ke tempat yang aman. Karena tembakan pertama Jack meleset,
para anak buah Jessica langsung menggunakan cara alternatif, yaitu meledakkan bom yang sudah mereka pasang di lorong bawah tanah ketika mobil sang presiden melintas di area tersebut. Di saat yang sama, mobil ambulans datang untuk mengamankan sang presiden ke rumah sakit. Ternyata para petugas ambulans tersebut adalah Jessica dan anak buahnya yang sedang menyamar. Dengan cepat, Jessica langsung membius sang presiden. Dari monitor jarak jauh, Thomas menyadari mobil ambulans yang membawa sang presiden bergerak ke arah yang salah. Sontak Thomas pun curiga kalau sang presiden telah diculik oleh kelompok Jack. Dengan cepat, Thomas melapor kepada kedua agen yang mengawal si presiden di ambulans tersebut. Karena penyamaran mereka telah terbongkar, inilah yang diperbuat oleh Jessica dan anak buahnya. Pada akhirnya, Jessica dan anak buahnya berhasil membantai kedua agen tersebut. Di saat yang sama, mereka terus diburu oleh para anak buah Jenderal Thomas. Sampai pada akhirnya, mobil ambulans tersebut berhenti di akses masuk lorong bawah tanah. Saat itu juga, Jessica meledakkan bom yang sudah mereka pasang untuk menghalangi para anak buah Thomas mengikuti mereka dalam lorong tersebut. Setelah itu, Jessica membawa sang presiden kabur melewati lorong itu. Setelah berhasil keluar dari lorong, mereka langsung membawa sang presiden menuju ke markas rahasia. Tak lama setelah itu, Jack menginterogasi sang presiden. Ternyata sedari awal, Jack memang tidak berniat ingin menghabisi sang presiden. Berada dalam posisi terpojok, si presiden akhirnya mengaku perihal persekongkolannya dengan Jenderal Thomas dan juga kelompok Jamal, yaitu menjalankan bisnis senjata ilegal yang berskala internasional. Tapi si presiden berani bersumpah, dirinya sama sekali tidak terlibat dalam menjebak pasukan Jack berperang dengan kelompok Jamal. Apalagi sampai tega menghabisi adik ipar Jack yang sedang hamil. Sang presiden siap bertanggung jawab dengan membuat pengakuan publik, membongkar kejahatan dirinya yang bersekongkol dengan Jenderal Thomas dan juga kelompok Jamal dalam menjalankan bisnis senjata ilegal. Setelah mendapatkan bukti rekaman pengakuan sang presiden, Jack langsung menyerahkannya kepada seorang wartawan. Alhasil, semua kejahatan sang presiden, Jenderal Thomas dan kelompok Jamal pada akhirnya tersebar di berbagai media internasional. Sang presiden langsung mengundurkan diri dan siap menerima hukuman atas segala kejahatannya. Sementara si ajudan sang presiden, yaitu Arman, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan Jenderal Thomas bersembunyi di negara Kuba. Tapi pada akhirnya, Jack berhasil menemukan keberadaan si jenderal. Bahkan sebelumnya, Jack sudah menaruh sebuah bom di dalam mobil si jenderal. Ketika si jenderal masuk ke dalam mobilnya, inilah yang Jack lakukan. Setelah berhasil menghabisi Jenderal Thomas, Jack dan Jessica langsung terbang ke Italia untuk memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Kemudian, film pun selesai.